Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para wargi Ciamis Pasisian. Saat ini kita akan melanjutkan kembali perjalanan Ciamis Pasisian menelusuri jalanan yang menghubungkan antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Dan saat ini saya sedang atau sudah berada di salah satu kabupaten Pangandaran, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran, yaitu Kecamatan Sidamulih, tepatnya di Desa Kersaratu ya, Desa Kersaratu. Dan video ini adalah part 3 ya, bagian ketiga dari perjalanan Ciamis Pasisian menelusuri jalanan yang menghubungkan antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Nanti kita akan lanjutkan dengan motovlog ya, melanjutkan perjalanannya dengan mengendarai motor. Ini saya sedang berada di wilayah hutan apa kebun ya disebutnya ini. Pokoknya wilayah tempat yang luar biasa ini, pemandangannya menurut saya ini luar biasa, sepi dan ya mirip hutan gitu. Tebingnya ini karang di belakang. Ini tebingnya terbuat dari karang ya. Sepertinya dulunya ini lautan mungkin di zaman purbakalanya. Dan tebing-tebingnya ini ditumbuhi dengan tanaman. Jadi kesannya seperti dalam film Jurassic Park ya. Jurassic World ya. Film Jurassic, Taman Jurassic ini. Mungkin di sebelah sana ada dinosaurusnya. Ini sepi banget ini. Tapi ada orang barusan. Soalnya ini juga jalur rame ya. Ini ada yang nyimpen motor juga di sini. Kalau hujan bisa berteduh kayaknya di sini. Itu hutan aslinya dan itu ada area persawahan. Kita akan melanjutkan perjalanan ya ke arah depan. Nanti di depan akan menemukan satu perkampungan, kita ambil arah kanan, berarti ke arah wisata body rafting Santirah. Lalu kita melaju ke arah Selasari, tapi kita akan masuk ke perkampungan tua Karangtalun ya. Dari sana lalu kita akan masuk ke jalan arah Bukit Baruno dan kembali lagi ke titik awal di part 1 ya, di bagian 1 yaitu jembatan Ciputra Haji ya, pemisah Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pamarican. Yuk kita lanjutkan perjalanannya ya. Lanjutkan perjalanannya di Sikabur Ayo Batur ya, mana. Yuk. Ini cuacanya mendung ya. Entah karena mungkin ini di puncak gunung mungkin. Jadi awan tuh rasa dekat banget di kepala ya. Wah, ini jalanannya lembab ya, becek. Dan itu ada arahnya kita ini perjalanannya luar biasa. Saya suka perjalanan di tempat seperti ini. Soalnya banyak kesan-kesannya ya. Wah, ini membelah jalanan, membelah bukit. Yang barusan terlewat itu ada lorong ya, seperti gua, tempat melewati air, tempat mengalir air, selokan kecil.
Nah, jalanan nanjak ya, tapi coran, bukan jalanan batu kayak di part pertama. Nanjak jalanan batu. Gak beda jauh kayak ini, kayak solokan saat. Ini kebun ya, milik warga. Tuh, kanan kiri hijau. Pokoknya pulang pasti langsung seger mata, karena sepanjang jalan pemandangannya hijau. Nanti kalau ada lokasi yang bagus, lokasi yang indah, kita liren dulu. Apa liren dulu? Berhenti dulu ya. Nah, ini kita masuk ke perkampungan. Ada perempatan dan ambil yang lurusnya aja. Yang terkenal itu daerah sini, yaitu penghasil. Oh, kita belok kanan. Penghasil ini pakis ya, pakis liar. Juga di sini bagus tanaman-tanaman kebunnya ya, kelapa, kayu-kayuan. Dan yang terkenal itu kalau dari orang Ciamis, orang Pangandaran, daerah sini itu yaitu penghasil pakis. Soalnya kebun pakisnya di sini kayak gimana gitu. Wah, ini sekelompok bogog ya. Sekelompok anjing. Jalanan nanjak. Ini lurus terus dan nanti kita akan masuk ke objek wisata Santirah. Body rafting ya. Nah, rekomendasi buat yang suka arung jeram. Wow, pudunan nih. Dan jalannya, corannya udah habis. Oh, tapi ini ada coran baru nih. Dan jalannya mudun. Tapi enggak mudun banget ini mah. Agak mudun lah. Masih bisa dikendalikan. Enakan lah. Kalau menurut saya mah. Kita udah masuk di Kecamatan Parigi ya ini. Perkampungan di Kecamatan Parigi. Dan kanan kiri pemukiman. Tenang ya penduduknya ini. Juga sejuk. Di atas awan menutupi. Ya, nikmatlah untuk perjalanan santai. Asri banget ya ini jalannya, meskipun menelusuri hutan ya ini. Bulak belok, sepi, jarang kendaraan, maka pantaslah kalau ini dijadikan kampung fiktif ya, desa fiktif. Desa Karang Saiton. Desa Karang Saiton Rojim. Wah, ini buat dipakai syuting film kerajaan gitu. Film kolosal ini cocok ya. Atau film perjuangan gitu. Tuh di depan tempat body rafting ya. Belum yang ini, bukan yang ini.
Tuh. Nah ini. Tuh banyak pengunjungnya juga ini. Dan lihat air terjunnya. Itu ada air terjun ya. Lah dari sini juga. Dulu kita pernah bikin vlog ya di sini, di depan area persawahannya, yang saung tengah sawah itu, yang punyanya orang Tasik. Nah ini yang ngangkut kayu. Agak puranya ini. Nah, enakan. Airnya pasti selalu bening ini. Mau musim hujan, mau musim apalagi musim kemarau. Airnya bening selalu, setiap saat. Tuh lihat sawah-sawahnya. Hijau, seger ini sama mata. Gak bikin sarik-sek ya. Airnya ini unlimited ya. Wah ini pemandangan kampung yang gak boleh di skip kayaknya ini. Kanan kiri sawah, rumah-rumah, kampung. Wah masya Allah tabarakallah pokoknya mah. Musola, ya Allah, adem ya kayaknya tinggal di sini. Kolam-kolamnya jernih, airnya penuh, airnya unlimited gitu. Sawahnya subur, hijau. Nikmat Allah mana lagi yang depan kita belok kanan menuju ke Kampung Karangtalun ya. Nah ini ada sih motovlog juga yang lewat sini dulu, dan sekarang pas ya mengulangi kembali karena gak bisa melupakan ya pengalaman lewat sini. Kita masuk area persawahan dan di sebelah kiri itu kebun pakis yang seikatnya 5.000 kalau di pasar. Wah ini anak-anak lagi pada mendarlang layangan. Indah ya, indah. Benar-benar ini kanan kiri disuguhi pemandangan yang luar biasa ya, hijau-hijau gitu. Ini tebing, sebelah kanan tebing, curam, aduh, merinding ya Kian. Saking betapa indahnya, luar biasa. Harus dicobalah yang suka riding ya, yang suka memotoran. Ke Pangandaran itu lewat jalur-jalur kayak gini. Indah ya pasisian Pangandaran itu. Dan orang luar jarang yang tahu tempat seperti ini. Kita memasuki Kampung Karangtalun. Di sebelah depan ada pertigaan. Kita ambil belok kiri. Ini kampung tua ya. Kata penduduk sini, pernah saya berhenti dan nanya karena ini banyak bangunan dengan atap limasan. Katanya sejak zaman penjajahan juga udah ada ini kampung. Nah, kita belok kiri. Masjid Jami Al Mi'raj RW 09. Oke. Kampung yang luar biasa dan adem ya. Kita berhenti sebentar di sini karena di sebelah bawah itu area persawahan yang menurut saya indah ya. Saya kepo, pengen ke bawah lihat
soalnya jalanannya bersih, terus itu ada kolam-kolamnya, airnya bening. Kita lihat di depan. Indah kan pemandangannya, luar biasa. Ini airnya bening banget, dan waktu dulu dilihat kolamnya ikannya gemuk-gemuk ya. Kita lihat ke arah depan, itu kan ada kolam, dan di situ ada ibu-ibu yang lagi bersih-bersih mungkin. Kita lihat ini kolamnya. Wah, banyak ikannya ya, dan ikannya seger-seger ini karena airnya mengalir dan jernih. Tuh. Ya cukup, karena perjalanan kita ini motovlog jadi cukuplah lihat sebentar pemandangan, lihat sebentar pemandangan yang terlewati. Saya suka penasaran kalau gak berhenti. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanannya. Asli ya, suka kepo kalau naik motor dapat pemandangan yang bagus, gak berhenti, itu penasaran, gregetan gitu. Ternyata masih banyak rumah di sini, kedepannya juga. Diklaksonin, takutnya ada mobil di depan atau ada kendaraan cepat di depan motor gitu, nanti papapag. Ini ya bener-bener adem ya, adem, luar biasa. Di depan kita juga pernah bikin vlog ya, yang malah saya ketika pulangnya sama yang punya sawah dikasih gendot gitu. Indah pemandangannya. Berhenti lagi. Suka kepo kalau lihat pemandangan seperti ini, indah banget. Jadi gak mau di skip lah. Gak boleh di skip. Yuk lanjut lagi perjalanannya. Awalnya niatnya cuma sampai 3 bagian ya perjalanan ini, tapi kayaknya harus bikin 4 bagian ya, 4 series. 4 part. Nah ini peristirahatan mungkin ya. Nah ada jembatan. Wih, airnya bening banget, bening kacida. Di sebelah depan kita akan melihat area persawahan yang sudah bekah tanaman padinya. Dan di sebelah kiri itu ada gua ya, kayak guha. Dulu di tempat itu tuh, di sawah itu, saya dikasih gendot, dan kapan-kapan kita berhenti lagi lah. Kita bikin vlog lagi di sini. Mudah-mudahan ketemu sama ibu bapak yang dulu pernah kasih gendot. Banyak yang tunggu ya. Banyak orang. Dulu mah gak banyak orang di sini. Di sini itu ada gua, dan selokannya itu banyak ikannya, ikan bentur, ikan-ikan selokan, dan sangat banyak. Tuh ada yang ngusep juga ya. Nah ini di selokan ini banyak ikannya. Di depan kita ambil arah kanan. Menuju ke Bukit Baruno. Nah ini kita ambil arah kanan. Kalau sebelah kiri itu ke Parigi. Nah ke sini. Oke.
Dan udah mulai terasa panas ya di sini cuacanya. Sinar mataharinya. Nah, ini ada losmen ya, penginapan. Jalanannya sepi ini. Ini nantinya akan masuk ke keluarnya nanti di sononya, yaitu daerah Cikokol, Banjarsari. Ini sawah-sawah kecil ya di antara rumah pemukiman. Dan sama di sini airnya unlimited ya. Misalnya ini wilayah perbukitan. Dan bebatuannya bebatuan karang. Ya mungkin dulunya ini laut mungkin begitu. Zaman purbakalanya mungkin. Gak tahu dulu waktu zaman Nabi siapa gitu. 5 km lagi Bukit Baruno. Dan ini kanan kiri persawahannya, aduhai ya, indah banget. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, perjalanan yang bakal susah untuk dilupakan ini. Pengen ya kapan-kapan perjalanan ke sini lagi. Ini air kiri Robokon nama. Selamat datang di Desa Bangun Karya. Nah, ini kita udah di Parigi loh, guys. Gak terasa ya, gak sadar ya, tahu-tahu kita di Parigi. Wah, tebing. Saya suka jalanan kayak gini, pinggirnya tebing, apalagi kalau kanan kirinya tebing ya, mantap. Atau berada jalan di atas bukit, di puncak bukit, kanan kiri jurang. Suka banget jalan kayak gitu. Dan yang pasti jalanannya harus bagus gitu. Bentar lagi kita memasuki mendekati Bukit Baruno ya, bukit yang terkenal di Pangandaran. Sebenarnya banyak bukit-bukit yang bagus di Pangandaran, di Ciamis juga banyak. Oh, ini maksudnya lengkap lancar ya. Bangun Karya itu lancar, ini lengkap lancar. Barusan kan kantor desanya Desa Bangun Karya, Kecamatan Lengkap Lancar. Lagi kita masuk ke Bukit Baruno.
Ini kecepatannya paling saya di 25 km per jam. Perjalanan ini terasa amat luas. Ruas dikelaksonin dari belakang, tahu-tahu ada mobil di belakang ya. Saya udah lihat ke depan terus. Jalanannya bulak belok ya. Dan ini udah kerasa sejuk lagi. Soalnya ini nanjak terus. Tuh bisa dilihat ya ke depan. Nanti kita di Bukit Baru dan kita bakal sambung ke episode 4 ya, 4 soalnya ini panjang ya perjalanannya. Sebelah itu ada sawah ya, sawah terasering juga. Kayaknya kapan-kapan harus diturun gitu sama, cuma habis panen ya. Kemudian ada jalan motor. Ini saya motornya santai dulu aja. Oh, ada ATM juga ya di sini. Berarti tuh harus ambil ya. Tahu-tahu ada yang di belakang. Amazing ya ini. Jalannya 1 kilometer lagi Bukit Baruno. Tapi saya cuma berhenti doang lah. Tiga ini bagian 3 perjalanan jalur bagian. Nanti disambung ke bagian keempat. Perjalanan Ciamis bagian. Atau judulnya jangan Ciamis bagian. Kalau Pangandaran menjadi Pangandaran bagian. Iya ya. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya channel Ciamis bagian, putar bagian Ciamis dan bagian Pangandaran. Kayaknya ini habis hujan ya. Kayaknya ini habis hujan besar. Soalnya ini jalannya
terima kasih ya yang udah nonton perjalanan Ciamis Valencia bagian ketiga dari awal sampai akhir. Oke, yang udah nonton perjalanan Ciamis Valencia part 1 sampai part 3, dan kita akan lanjut di bagian keempat. Terima kasih, ditunggu like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.